Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengizinkan usaha tempat makan serta restoran menerima pengunjung untuk makan di tempat maksimal hingga 30% dari kapasitas yang tersedia selama perpanjangan PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Wali Kota Semarang Hendar Prihadi dalam keterangan persnya menjelaskan, usaha tempat makan serta restoran diizinkan beroperasional hingga pukul 8 malam dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Dan meski boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat, Hendy meminta pengusaha tempat makan serta restoran tetap mengutamakan layanan pembelian untuk dibawa pulang. Sedangkan untuk mal, Hendy mengatakan saat ini tetap memberlakukan penutupan sementara. Meskipun begitu, dia mengungkapkan ada kemungkinan Kota Semarang bisa mengizinkan mal untuk buka kembali dengan catatan tidak adanya peningkatan penderita COVID-19 dalam seminggu ke depan. Serapan dana desa pada tahun 2021 di Jawa Tengah telah mencapai 54,54% dan angka ini telah melebihi serapan nasional. Selain itu, desa-desa di Jawa Tengah juga telah mengalokasikan 8% dari dana desa untuk penanggulangan COVID-19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Tengah, Sugeng Rianto mengatakan, serapan dana desa di Jawa Tengah cukup tinggi. Dikatakannya, tahun ini Jawa Tengah mendapatkan pagu dana desa sebesar 8,2 triliun rupiah dan diperuntukkan bagi 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten. Dia menjelaskan penggunaan dana desa bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai yang sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Dijelaskannya sesuai dengan peraturan dua kementerian tersebut, penggunaan dana desa untuk BLT besarannya ditentukan sesuai dengan besaran dana desa yang diterima. Dan terkait dengan pencairan BLT dana desa, Sugeng menjelaskan hal itu sesuai dengan tahapan yang ada di desa masing-masing. Dan untuk memastikan data tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rajin untuk turun ke desa-desa. Melalui ajang Rebuk Desa, Ganjar mensupervisi penggunaan dana desa baik turun langsung maupun melalui daring. Universitas PGRI Semarang menggelar acara puncak perayaan Disnatalis ke-40 pada Jumat kemarin. Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno hadir secara virtual memberikan pidato ilmiah berjudul Menyiapkan SDM yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif yang digelar di Balairung Universitas PGRI Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UPGRIS, Dr. Muhdi S.M. Hum dan jajaran pejabat UPGRIS. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan dampak pandemi telah menyebabkan kontraksi di berbagai lini pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia juga mengatakan peran ekonomi kreatif dalam pembangkitan UMKM ekonomi kreatif menjadikan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam sebuah pengembangan yang berawal dari gagasan, ide, dan pemikiran. Dia menjelaskan 4 sektor ekonomi kreatif ini secara tidak langsung mengarahkan dan mencoba menciptakan wirausahawan yang handal dalam berbagai bidang, mulai dari transformasi digital para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk mencapai pasar dengan mudah. Selain itu, pondasi dari sebuah usaha adalah SDM dan sumber daya alam yang merupakan sektor internal, serta ditambah inovasi dan kreativitas yang menambah nilai pada produk yang dihasilkan sehingga mampu bersaing. Dan diharapkan SDM ini mampu menjadikan produk bernilai rendah menjadi produk bernilai yang berdaya jual tinggi. Sementara itu, Rektor UPGRIS, Dr. Muhdi S.M. Hum mengatakan, di usia ke-40 bagi seseorang merupakan usia di mana saat mencapai kematangan, dan pada Disnatalis yang diperingati setiap tanggal 23 Juli tersebut diharapkan menjadi tonggak untuk terus memacu semangat di saat usia bertambah. Capaian keberhasilan dari UPGRIS selama ini juga berkat kerjasama dan dukungan semua pihak, terutama pejabat struktural, dosen, karyawan, mahasiswa, yayasan, PGRI, dan pemerintah. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Leading University.